Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila pelunggung sami niki berkeinginan terhadap sesuatu, biasakan diri berangkatnya dari hati yang ikhlas. Ikhlas niki jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, tidak ada derajatnya. Tidak ada derajatnya. Kalau yakin ada. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan al yakin. 4 derajatnya. Tapi kalau ikhlas dinarak derajat niki. Kalau pelunggung ikhlas, seikhlas-ikhlasnya jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, itu pelunggung sudah terpenuhi syaratnya. Cuman sekarang yang mengetahui kita ikhlas bukan diri kita jamaah sekalian, tapi orang lain. Dan makanya jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah ini juga disebut dia kalimatul ikhlas. Kalimatnya orang-orang yang selalu berikhlas kepada Allah. Jamak-jamak wah niki jamaah sekalian. Dindik milih ngeget menjadi A, menjadi B, menjadi C, tidak usah. Setelah pelunggung ikhlas, nah orang yang ikhlas ini dan terus menerus berikhlas kepada Allah namanya mukhlis. Apa namanya? Mukhlis. Mukhlis niki jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, dia orang memiliki karakter, berkarakter dia menjadi orang ikhlas. Maka lagi sekali yang sampaikan kepada semua jamaah adalah kalimat la ilaha illallah niki pelunggung pelajari dia. Dari pelunggung sami berdoa di dalam hati. Jangan yang bilang tadi, jangan sunyikan hati pelunggung dari kalimat la ilaha illallah. Mulut kita berkata la ilaha illallah, lidah kita bergoyang dan berkata la ilaha illallah. Lagu aten niki dedek sunyi. Jangan sunyi hati pelunggung. Seraya pelunggung niki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor terakhir adalah berharap kepada Allah. Lamun tuh berharap kepada Allah jamaah sekalian, tidak ada perkara yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar, tidak ada. Selalu di hadapan Allah itu kecil. Ukurannya dibanding dengan Allah. Kalau kita aja ya besar. Namun pelunggung sami niki besar. Kalau di hadapan kepada Allah kecil. Kalau di hadapan kepada kita ke manusia biasa apa? Bukan besar, mustahil aduni muni. Sampun tiang perembun jamaah sekalian pelunggung sami, bahwa cita-cita daruniah kita melampaui yang lain. Iya, kalau pelunggung pakai nalar, pakai otak. Pelunggung berkata, "Ndek mungkin." Ustaz Jamil kian mentir, iya ndak mungkin. Kata engkau wahai manusia biasa. Tapi kalau perkara ini dekatkan dia kepada Allah, sifatnya Allah itu akbar, maha besar. La haula wala quwata illa billah. Ayat yang baca di awal tadi apa? Innama idza arada syai'an ayyakula lahu. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, yang paling sulit itu berniat. Karena waktu kita berniat itulah yang dinilai oleh Allah. Makanya pelunggung berniat sholat, karena sholat itu nilainya pada niat. Kalau engkau sujud, nilai sujud itu bukan pada kepala pelunggung yang lentok tehel menghadap kiblat, bukan bos, bukan. Karena yang menilai ini Allah. Lamun teberbeng kepeng si nilai itu seninan. Demin keras-keras kepeng ya kemus, demin layu-layu kepeng ya baik. Baik. Nah itu karena yang menilai nih. Pelunggung juga sama. Demen ule-ule niki londres napi itu jelun den wah popo ieu doang kadung. Ton demen lanjak datang temui, datang sedohai jok ruang tamu marah ampun terasi. Hari ini tuh ke mandi, berminta ke mandi nanti beli sabun nih, belikan bacotnya. Karena yang menilai pelunggung, ayo lihat Allah nilai. Waktu Allah menilai, dari mana Allah nilai? Dari niat. Lalu niat itu di mana jamaah? Di hati. Pandai-pandailah engkau berniat. Atur niatmu.
Karena di sanalah jatuhnya pandangan dan nilai Allah, nilainya Allah, nilai pelungguh kepada Allah. Maka sekarang ini Darun Niyah mau go to internasional. Kita mau dikenal oleh semua orang. Ini niat kita, Allah nilai. Paham pelungguh? Ayo sandingkan dirimu, sandingkan nawaitu kita kepada Allah. Allahnya apa? Akbar, maha besar. Oke, jangan mau ambil contoh. Wahai jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bawakanlah kepada aku yang fakir ini segelas air garam. Nunas, aku akan kasih engkau laut. Seolah-olah Allah berfirman begitu, bawakanlah kepada aku 1 sendok air garam, akan aku kasih laut. Wahai jamaahku dari Mispalah, bawakanlah Ananda yang bongol ini air garam 1 gelas ke Pancor Manis, Ananda akan kasih pelunggup itu laut. Tarik datang. Si paling pelit makin niki kau sesidut jauh. Iya Ustaz. Subhanallah. Pas pelungguh meniki bawakan tiang secangkir air garam dan 1 sendok air garam, lalu tiang kasih apa? Laut. Bagaimana caranya? Subhanallah. Saya tuangkan pelungguh meniki air garam yang 1 sendok itu ojok segara Labuan. Aneh umah adalah segara nih. Mampu ndak tiang memberi 1 laut air asin, kau bawakan aku air garam 1 sendok? Mampu. Bagaimana caranya? Tiang sebur, tiang tuangkan air yang 1 gelas ini, air asin yang 1 gelas ini ke laut. Hendaklah kepada Allah begitu, bos. Kau bawa kefakiranmu, hajatmu kepada Allah. Nanti engkau akan dicampur nawaitumu ke sifatnya yang akbar itu. Ia kenan Allahu Akbar lamun sembahyang. Itu kita sedang dicampur hamba yang secuil ini, hamba yang bodoh ilmu ini, hamba yang fakir ilmu ini. Pelungguh berkata Allahu Akbar, Allah campurkan ilmumu yang 1 sendok itu ke maha alimnya Allah. Makanya engkau yang berhajat ilmu, solatmu mendatangkan ilmu. Engkau yang berhajat harta, solatmu akan mendatangkan harta. Itulah hakikat hayya 'alal falah. Kau ingin sembuh, datang membawa sehatmu yang sedikit itu kepada Allah. Pada saat berkata engkau Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, engkau maha salam ya Allah, engkau maha selamat ya Allah. Arak masuk akal? Masuk. Rapat Mekah. Apa yang menyebabkan Makkah itu dekat? Nawaitu, niat. Makanya tadi yang berkata apa? Pandai-pandailah engkau berniat. Kembing, ya doang berdoa engkau Ustaz. Apa berdoa dan iki semeton? Bit nun pun dientaut starter. Oh, baru tamat mahat sampai nane enggak doang berdoa. Kenapa jamaah sekalian? Pelungguh enggak pernah berniat mau beli mobil, enggak. Anak aku ja iya. Wah, payu ja iya doang mau. Berniatlah. Ini dia berdua kepeng berniat milih merari. Kecela beler. Saya ini Dina apa Mama? Padan ada 2. Oh, ndek dia ya. Ini dia berdua kepeng. Dia menarak batin makun. Jangan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jangan seperti itu. Berniat, tingkatkan niatmu. Pada saat niatmu tulus, cek Allah tampil, Allah maju, Allah mengangkat niatmu. Kalimut thayyib ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya kalimat-kalimat yang ada dalam nawaitu. Dan apa lamun berniat berkalimat aten. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kembali kalimat hatimu yang baik itu kepada Allah. Allah lain tulah. Lagu lamun aten tanya nyumpak. Tiba noh datang mentoa ni nane nyinggak kepe dua.
Aduh, mentok pelik. Kembali kalimat hatimu kepadamu wahai menantu. Paham jamaah sekalian? Jangan sekali-kali mencoba hatimu memiliki kalimat yang jelek. Terbiasalah memiliki kalimat yang baik. Namanya apa? Nawaitu. Tahaddus bi nikmatillah. Makin niki teman-teman kita, ayahanda ayah kita berangkat ke tanah suci Mekah. Ndek narak kebetulan niki. Ini yang oren-oren niki ya, akan membersamai tiang ke Mekah pada tanggal 1 bulan November. Pada 1 minggu lagi. Mereka ini tidak pernah berniat sekarang, dulu dia berniat. Ada yang niatnya seminggu lagi baru Allah kabulkan. Ada yang berniat sebulan lagi baru Allah kabulkan. Ada yang berniat setahun baru Allah kabulkan. Berniat dulu. Niat ini amat sangat penting jamaah sekalian. Arak ke jamaah pelunggum yang hadir niki, wah tak merari ni kampung berniat murian. Arak darah. Piran tak berniat merari. Dahulu demet serius ruan calon teniki ibu berniat Allah kabulkan. Lamun narak jamaah mama niki berniat milih merari kanca jamaah nina bu ndek mau dia jodoh tiku. Lamun tuh berniat ampun ndek mau ndek iya jodoh silain lemak pete dendek kena ndek kamerari wah nih ndak boleh bos, harus pelungguh kawin itu. Jamaah-jamaah siwah berdua anu kena finansial yang sudah memenuhi syarat. Berniat jamaah sekalian, berniat dari sekarang. Solat sebelum solat kau berniat. Niat ini amat sangat perlu, amat sangat utama dan pertama bagi yang pelunggum. Nah, lamun tuah berniat ya jamaah sekalian, lamun tuah berniat niki, demi tuah berniat bu lain maut, itulah yang sampaikan di awal itu namanya apa? Hikmat. Pada saat jamaahku tercinta berkata Allahu Akbar, di sana kita itu melebur di hadapan Allah karena Allahnya maha besar, yang sujud ini maha kecil, yang sujud ini maha kecil, yang berdoa ini maha kecil. Engkau ya Allah maha besar. Apa katanya? Allahu Akbar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan bapak-bapak tiang pelunggum niki selaku tamu Allah, berniatlah dari sekarang. Dendek lain-lain unin niat sampai tanah suci. Alemah aja kebeli kurma, alemah aja kebeli kocor kuning. Dendek berniat marak niki moden. Alemah aja niki macam lah niatnya. Berniatlah saya akan menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Masjidil Haram, mohon maaf, di Masjid Nabawi yang paling pelunggum perbanyak di sana adalah solawat kepada beliau, Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana pelunggum ini berniat. Bahkan kalau pelunggum mampu berniat bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung zahir. Mata zahiriah kita, jasad zahiriah kita niki bisa berjabat tangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniat begitu boleh karena Nabi itu apa yang tidak bisa, karena beliau memiliki mukjizat yang besar.